Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahun Najah. Kali ini saya akan membuat resume mengenai materi Whole of Government atau WOG. Dimulai dari pengertian WOG itu sendiri, yaitu ialah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Kenapa WOG ini menjadi penting? Yang pertama, alasannya ialah karena adanya faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Kemudian yang kedua, terkait faktor-faktor internal, yaitu dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Kemudian alasan yang ketiga ialah karena khususnya dalam konteks Indonesia, keberagaman latar belakang, nilai budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Yaitu, jadi pemerintah sebagai institusi formal berkewajiban untuk mendorong tumbuhnya nilai-nilai perekat kebangsaan yang akan menjamin bersatunya elemen-elemen kebangsaan ini dalam satu frame NKRI. Kemudian bagaimana WOG ini dilakukan? Yaitu pertama ada koordinasi dengan penyertaan, dialog, dan joint planning. Yang kedua ada integrasi dengan joint working sama joint venture. Kemudian ada yang dinamakan dengan satelit dan kedekatan dan pelibatan. Itu diantaranya ialah aliansi strategis, union, dan merger. Kemudian untuk praktek WOG ini sendiri, yang pertama ialah dengan penguatan koordinasi antar lembaga, yang kedua dengan membentuk lembaga koordinasi khusus, dan yang ketiga dengan membentuk gugus tugas, kemudian yang keempat yaitu dengan koalisi sosial. Kemudian untuk tantangan dalam praktek WOG ini ialah yang pertama kapasitas SDM dan institusi, yang kedua nilai dan budaya organisasi, kemudian yang ketiga ialah kepemimpinan. Kemudian bagaimana praktek WOG ini dalam pelayanan publik? Yang pertama ada yang dinamakan pelayanan yang bersifat administratif, contohnya ialah PTSP atau kantor samsat. Kemudian ada pelayanan jasa, contohnya pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lainnya. Kemudian yang ketiga ada pelayanan barang, yaitu contohnya jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, dan air bersih, serta yang terakhir ialah pelayanan regulatif. Kemudian ada beberapa jenis pola pelayanan. Yang pertama ialah pola pelayanan teknis fungsional, yang kedua pola pelayanan satu atap, yang ketiga ialah pola pelayanan satu pintu, yang keempat ialah pola pelayanan terpusat, dan yang kelima ialah pola pelayanan elektronik. Sekian resume dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.